Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Windy Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Astuti, NIM 190101219. Teman-teman, kita akan belajar tentang uji normalitas data dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya mungkin sudah punya data di Excel. Ini nanti tinggal kita copy, terus kemudian kita salin di SPSS. Ini karena sudah saya salin, jadi sudah ada di sini. Terus kemudian mungkin untuk variabel ke terakhir ini saya beri label, saya beri nama misalkan jam kerja, dan kemudian untuk measure-nya saya pilih scale. Ini sebenarnya sesuai dengan data yang kita punya, misalkan mau scale, ordinal atau nominal. Nah, ini saya buat scale. Terus kemudian untuk menguji normalitas data, ini sebenarnya apakah sebarannya normal, terdistribusi normal atau tidak, kita menggunakan analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore, kemudian kita pilih mana yang akan kita uji normalitasnya. Misalkan tadi jam kerja, terus masukkan ke box ini, kemudian kita pilih statistik. Nah, di sini kita pilih mau berapa, misalkan tingkat errornya 5%, berarti di sini kita pilih ini berarti tingkat errornya 5%. Kemudian continue, kemudian kita pilih bot. Bot ini akan menampilkan statistik dan plot, atau hanya kita pilih statistik atau plot saja. Nah, ini kita pilih bot, kemudian kemudian kita pilih plot, kita pilih normality plot, kemudian continue, kemudian bot, kemudian oke. Nah, di sini akan kita lihat tadi kita punya data 10, ini semua 10. Kemudian kita akan lihat standar ya. Nah, ini tes normality-nya. Disinilah hasil tes normality, dimana kita tadi memilih 0,05 sebagai standar errornya. Nah, kita lihat di sini untuk tes memakai Kolmogorov-Smirnov hasilnya 0,2, artinya dia di atas 0,5, berarti normal. Ataupun memakai Shapiro-Wilk di atas 0,05, berarti datanya juga normal. Itu untuk uji normalitas. Kemudian kita akan belajar tentang uji validitas. Sebelum ke uji validitas, kita bisa melihat normalitas data juga dari grafik ini. Berarti ini di sini normal, mungkin di sini ada yang tidak normal ya. Tapi untuk angkanya, kalau dari angka kita bisa diterima ini 0,2 atau di atas 0,05, berarti masih signifikan, ataupun 0,1 berarti juga masih signifikan. Kemudian kita akan belajar tentang uji validitas. Untuk uji validitas kita akan menggunakan kembali ke awal, analyze,
kemudian kita pilih correlate, bivariate, kemudian kita ini variasi yang akan kita uji validitasnya. Ini sebelumnya di sini semua, kemudian maaf semuanya di box ini, kemudian kita akan menguji semuanya. Kita akan uji semuanya, masukkan ke box, kemudian kita pilih Pearson. Ini tidak saya, kita pilih korelasi menggunakan Pearson. Oke. Nah, ini akan keluar. Yang kita lihat adalah data di samping kanan pojok. Karena Pearson ini tergantung kita akan menggunakan koefisien berapa. Misalkan 0,3 atau misalkan yang validitas yang bagus itu misalkan yang tinggi di atas 0,6. Nah, berarti kita akan melihat data di sini. Misalkan berarti kalau data kita di bawah 0,6 artinya validitasnya kurang atau tidak valid. Misalkan ini variabel pertama 0,3 berarti dia tidak valid. Kemudian ini 0,13 tidak valid karena kalau kita mengambil koefisien 0,6. Kalau variabel ketiga mungkin juga belum valid. Yang valid adalah variabel kelima 0,7. Ini valid. Kemudian valid lagi. Ini 0,696 berarti valid. Kemudian nah, untuk data yang tidak valid kita bisa mereduksinya atau mereplace-nya. Mereduksi artinya dihilangkan. Nah, kemudian kalau sudah dihilangkan, misalkan variabel yang ingin kita hilangkan variabel pertama. Kita kembali. Misalkan yang kita hilangkan variabel pertama. Ini kita hilangkan. Nanti kemungkinan akan beda lagi hasilnya. Misalkan ini yang valid. Terus kemudian ini yang valid. Seperti itu. Jadi kalau ada data yang mungkin kurang valid atau tidak valid akan direduksi atau di-replace. Kemudian untuk menguji reliabilitas ini sebenarnya derajat kepercayaan atau kehandalan dari suatu data. Kita bisa menggunakan analyze, kemudian scale, dan reliability. Nah, ini sebelumnya dari box ini kita masukkan ke box ini, terus kemudian kita pilih ujinya mau pakai alpha Cronbach atau Spills half atau Gutmann paralel atau strict. Kita pakai alpha. Oke, alpha Cronbach. Nah, ini hasilnya. Untuk alpha Cronbach bisa koefisiennya 0,6, dimana ini hasilnya di atas 0,6 berarti dia reliable, berarti
masih handal, baik datanya. Demikian kita belajar tentang uji normalitas, validitas, dan reliabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.